bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, selamat datang dan selamat bergabung di Ngonci Ngobrolin Citarum. Saat ini episodenya spesial karena kita sedang berada di Jembatan Muara Gembong. Nah teman-teman, kita akan ngobrol langsung dengan Komandan Sektor 20 yaitu Bapak Kolonel Infanteri Budianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabarnya? Kabar baik, Mbak. Terima Sehat kasih. ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya. Nah Pak, bisa ceritain nggak sih tugas dan fungsi dari Sektor 20? Nah, begini Mbak, kami kan di Sektor 20 ini merupakan bagian dari wilayah BBWS, sehingga apapun yang diperintahkan atau disampaikan BBWS untuk menjaga, membersihkan atau merawat sungai ini, kita laksanakan. Kenapa harus kita laksanakan hal seperti itu? Karena di akhir-akhir tahun ini begitu musim banjir seperti ini, air suhu naik, cuaca naik, air bisa banjir, ini sungai harus bersih. Sehingga kalaupun dia mengalir, itu hanya air yang mengalir, tidak ada sampah yang begitu banyak seperti sekian tahun yang lalu. Gitu Mbak. Jadi itu tugas utamanya seperti itu. Walaupun di lain ada tugas-tugas lain, tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah wilayah, edukasi kepada masyarakat, ini tetap kita berikan. Bagaimana supaya masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi. Karena selama ini kita tahu dari dulu bahwasannya sungai ini kan merupakan serambi terdepan. Iya. Namun berkaitan dengan perkembangannya zaman sampai dengan saat ini, kadang-kadang kita melupakan sehingga sungai menjadikan di belakang rumah kita. Walaupun sungai berada di belakang, kita upayakan tidak ada lagi masyarakat yang berupaya untuk membuang sampah-sampah limbah dari rumah tangga itu ke sungai. Demikian Mbak, itu tugas yang diberikan kepada kita Sektor 20 khususnya. Baik. Jadi permasalahan terbesar Sektor 20 itu apa Pak kalau di sini? Sebetulnya permasalahan yang paling utama di hilir ini adalah masalah tanggul, Mbak. Karena memang limpahan air dari atas itu cukup banyak. Sehingga tanggul di bawah ini kadang-kadang tergerus, sehingga dia menipis, sehingga bisa menimbulkan menjadikan tanggul-tanggul kritis. Oh iya. Yang mungkin dulu itu tanggul itu bisa lebarnya sebesar jalan ini, Pak ya. Mungkin sekian zaman itu kadang-kadang menjadikan separuh, sehingga itu yang cukup rawan manakala air ini banyak, seperti saat-saat ini air ini begitu banyak, ini yang dirawankan, ditakutkan terjadi jebol atau dan sebagainya. Demikian, Pak. Kalau dari apa hal yang berbeda dari Sektor 20 dengan sektor yang lain, Pak? Khususnya kalau perbedaan yang paling signifikan terlihat adalah kalau mungkin sektor lain itu ada yang di hulu, ada yang di tengah. Betul. Kita ini kan di hilir, Mbak. Jadi nuansanya sebetulnya kita akan menuansa bagaimana arahnya ke pantai, sehingga begitu dia ke pantai, air ini sudah baik, di pantai pun mangrove-mangrove ini bagus, sehingga itu nanti menjadikan objek wisata yang cukup baik untuk kedepannya. Kalau memang itu nanti dari Pemda dengan BBWS itu akan bekerja sama, berkolaborasi bagaimana untuk merawat, menjaga sungai ini ke depan. Ya. Tadi Pak nyebut pantai ya Pak ya. Nah apakah itu potensi dari Sektor 20? Itu merupakan bagian yang harus kita tetap jaga, sehingga ke depan ini kita akan upayakan bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang kemarin sudah kita juga sosialisasikan, ada informasi dari Bapak Bupati itu bahwasanya akan ada penanaman pohon mangrove di sekitar pantai di Muara Gembong ini. Sehingga ke depannya pantai ini akan lebih baik, sehingga menjadikan objek-objek wisata yang bisa mendatangkanlah devisa untuk bisa menarik wisatawan baik lokal maupun asing untuk bisa mengunjungi Kabupaten Bekasi ini ke depan. Betul. Kita flashback sejenak nih teman-teman, dari tahun 2018 hingga saat ini bagaimana sih Pak evaluasi dari Sektor 20 dalam menangani Citarum Harum? Begini Mbak, memang dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 ini sudah berganti beberapa komandan sektor. Komandan sektor yang pertama itu dia juga sama sebetulnya tugas pokoknya, tidak jauh berbeda dengan saat ini. Mungkin hanya suasananya yang berbeda karena pada saat itu adalah pertama, sehingga pengedukasian kepada masyarakat itu lebih intens. Nah, yang kedua dan sektor kedua itu tahun 2020 kemarin, 2019 akhir sampai dengan pertengahan 2020 itu bagaimana perawatan sepanjang sungai. Nah, begitu kami nih masuk di 2020 sampai 2021 kita melaksanakan wawancara ini, Mbak, saya mulai dari tempat
yang kemarin tanggul itu jebol, Iya. sampai kemarin ini kita sudah kurang lebih ada 3 titik yang kita rawat. Itu kurang lebih panjangnya setiap titik tanggul itu kurang lebih antara 250 sampai 350 meter. Dan tadi kita lewat jalan sedikit itu ada Iya. sedang pekerjaan. Oh. Itu adalah titik yang terakhir yang kita kolaborasi dengan BBWS supaya ke depannya diharapkan di awal tahun tidak terjadi seperti kemarin. Nah, ke depan ke pantai pun sama. Kita sudah mengusulkan kepada BBWS untuk tetap menjaga ke hilir. Baik. Jadi nanti di pantai itu upayakan juga kita bisalah untuk mendatangkan baik masyarakat untuk bisa melihat pantai dan bisa menjaga pantai bersama. Oke. Itu. Bisa ceritakan sedikit nih Pak, katanya ini namanya jembatan Jokowi ya kalau kata masyarakat ya. iya, Itu iya. apa sih Pak? Bisa ceritakan sedikit aja. Nah, ini kan sebetulnya jembatan ini dibangun oleh pemerintah khususnya Bapak Jokowi pada saat itu agar masyarakat di desa belakang sebelah ini tidak juga terputus dengan Oh, desa oke. sebelahnya yang selama ini mereka menggunakan eretan itu loh, Perahu perahu yang ya? ditarik ya. Oh. Ada sebagian juga dengan jembatan Iya. gantung yang cukup berbahaya, Berbahaya ya. bagi anak-anak sekolah. Sehingga beliau Bapak Jokowi itu membangun jembatan ini. Nah, mungkin masyarakat juga merasa dibangun oleh beliau untuk mengenang juga jasa beliau. Masyarakat sekitar ini menyebutnya ini jembatan Pak Jokowi. iya. gitu. Jadi buat akses lebih mudah ya Pak ya, itu. betul. Seperti kita lihat kan banyak Ya, kendaraan betul. mondar-mandir. Kalau Sangat kemarin-kemarin, dimanfaatkan ya Pak ya. Itu dia, Iya. betul, Mbak. Baik, terakhir nih Pak, Ya. bagaimana sih ke depannya sektor 20 untuk tahun 2022 dan harapannya untuk masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum? Ya, memang di tahun 2022 ini kita sudah punya renaksi Mbak ya, Betul. dari BBS sana. Ke depan itu diharapkan ada beberapa tanggul-tanggul yang kurang baik itu, seperti di sebelah sana kemarin sudah dipasang bronjong-bronjong untuk bisa lebih baik. Dan kita lihat juga banyak perahu yang Betul. lewat ini. Ada yang lewat ya teman-teman nih perahu. Diharapkan ini tidak terhambat oleh banyaknya sampah, Iya. sehingga akomodasi masyarakat ini transportasinya Lancar. lancar. Demikian Pak. Untuk di depan pantai pun diharapkan kalau transportasi ini lancar, mereka bisa mengunjungi yang namanya itu daerah cagar budaya untuk masalah lutung Jawa itu. Oke. Namun ya memang dari masyarakat sekitar sudah mulai berkurang atau mungkin jarang nampak kalau Iya. tidak kita bisa pas waktunya mereka jarang kelihatan. Itu adalah aset yang sangat luar Harus biasa. dijaga ya Pak ya. betul. Baik, alhamdulillah sekian Bapak hatur nuhun waktunya. Terima kasih Mbak, sama-sama. Ya, Sambil kita terima juga kasih. bisa Ya, melihat siap. sini Mbak ya. Siap, kita bisa jalan-jalan lagi Pak Ini, ya. Mbak, Mbak. Terima kasih Mbak. Baik Sobat Citarum, begitulah obrolan kita hari ini dengan Bapak Komandan Sektor 20. Kita akan ketemu di Ngonci selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.